Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Bilangan 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Kita buka Alkitab dari Bilangan 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berbuahlah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arang. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa supaya memilih dari 12 suku Israel. Berapa? 12 suku Israel untuk mengintai suatu tempat, suatu daerah atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk umatnya. Sebelum sampai kepada firman Tuhan, aku mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik sekolah minggu tahu nggak siapa Musa di dalam Alkitab? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jadi Musa adalah pemimpin umatnya ketika umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi pada waktu itu yang menjadi pemimpinnya adalah si Musa. Jadi Tuhan memerintahkan si Musa untuk memilih 12 suku dari umatnya Israel. Tahu nggak siapa-siapa saja atau apa-apa aja suku yang ada di Israel? Mulai dari Ruben, Simeon, ya, Gad, Naftali, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memerintahkan si Musa untuk memilih 12 pemimpin. Berapa? 12 pemimpin dari suku Israel untuk mengintai. Adik-adik tahu nggak mengintai? Arti mengintai itu apa? Ayo, siapa yang tahu?
Ya, kalau dikatakan ini mengintai adalah melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi Musa memerintahkan 12 orang untuk mengintai, memata-matai, melihat dengan sembunyi-sembunyi bagaimana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Adik-adik tahu nggak di mana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Jawabannya adalah tanah Kanaan. Iya, tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk umatnya supaya ditempati. Jadi sebelum ditempati tanah Kanaan ini, Tuhan memerintahkan si Musa. Setelah Tuhan memerintahkan si Musa mendengarkan dengan baik perintah Tuhan, kemudian dia memanggil 12 suku Israel tadi dan memilih 12 orang dari suku tersebut. Di Alkitab kita di dalam Bilangan 13 dikatakan siapa-siapa saja nama mereka. Namanya ada Syamua, ada Syafat, ada Kaleb, ada Yigal, ada Hosea, ada Palti, ada Gadiel, ada Gadi, ada Amiel, ada Setur, ada Nafbi, ada Guel, dan lain sebagainya. Jadi ada 12 orang. Berapa? 12 orang yang dipanggil oleh si Musa untuk mengintai, untuk mematai tanah Kanaan. Jadi pada waktu itu si Musa memanggil mereka dan menyuruh mereka, pergilah, naiklah kepada sebuah pegunungan, naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan yang ada di tanah Kanaan. Inilah perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, kemudian Musa kepada 12 pemimpin suku Israel. Apakah Musa mengatakan, Tuhan, aku gak mau, aku capek? Apakah Musa seperti itu? Tidak. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan kepada si Musa mendengarkan dengan baik, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan 12 pengintai tadi dipanggil oleh si Musa. Apakah mereka mengatakan, jangan, aku takut, jangan, aku tidak mau? Tetapi ke-12 suku orang Israel tadi, mereka mendengarkan dengan baik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Ya, jadi walaupun mereka disuruh memata-matai, mereka tetap mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Jadi adik-adik yang sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang abang mau tanya, bagaimana adik-adik di rumah? Apakah suka mendengarkan, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya? Ayo, siapa yang suka dan senang mendengarkan perintah atau pesan dari orang tuanya? Angkat tangannya. Iya, pintar. Anak yang baik adalah anak yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kalau seperti ini bagaimana? Bobby, sini dulu. Mama mau ngomong. Nggak mau aku, Mama. Ya. Atau papanya panggil, Bobby, coba ambil dulu di sana handphone papa. Jangan aku lah papa, capek, malas. Iya, siapa yang seperti itu? Ayo ngaku. Ya, anak yang baik harus mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya memanggil, misalnya namanya Bobby sini, papa mau ngomong. Bobby sini, mama mau ngomong. Kita harus jawab, iya pak, iya ma. Ya. Dengarkan baik-baik
dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh papa, apa yang disampaikan oleh mama, dan kemudian setelah didengarkan tentu harus dilakukan, harus dikerjakan. Itulah yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini. Ketika Musa mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan 12 suku Israel, dia mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Jadi adik-adik juga harus mau mendengarkan apa perintah Tuhan yang disampaikan oleh papa dan mama di rumah, atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya di sekolah, atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ketika adik-adik sekolah minggu. Amin. Tuhan memberkati.